Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Saputra, NPM 2355201030. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum analisis jejaring sosial menggunakan aplikasi Gephi, mulai dari tahap persiapan dataset sampai interpretasi hasil analisis. Dataset yang saya gunakan adalah dataset simulasi jaringan Twitter yang berisi data relasi antar akun dalam bentuk kolom, sort, dan target. Nah, di sini saya memiliki dua file terdiri dari Twitter Ads dan Twitter Notes. Kemudian saya akan membuka file Twitter Ads. Twitter Ads terdiri dari source, target, dan juga tipe. Dan di mana Twitter Ads memiliki 1500 data dan juga nodes terdiri dari ID dan label, yaitu berjumlah 296. Setelah itu baru kita akan masuk ke aplikasi Gephi untuk mengimpor data dua file tadi, yaitu kita import spreadsheet, kemudian kita masukkan Twitter Ads dan juga Twitter Note-nya. Pertama kita masukkan Twitter Ads, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita next, kemudian kita finish. Setelah itu kita di sini tidak ada yang kita rubah, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita masukkan file data yang Twitter Notes, kita open. Setelah itu kita next, kemudian kita finish. Setelah itu kita di graph type kita pilih directed, kemudian event to exit was, kemudian OK. Setelah itu kita close. Nah, di sini kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu komputasi statistik jaringan. Nah, kita mulai di yang langkah pertama, yaitu average degree. Kemudian kita klik run. Nah, di sini kita bisa lihat hasil average degree berada di 5,068. Ini berarti rata-rata setiap aktor dalam jaringan memiliki sekitar 5 koneksi. Nah, setelah itu kita close, kita lanjut ke graph density. Kita klik OK. Nah, di sini rasionya density-nya berada di 0,017. Artinya jaringan ini tergolong space renggang. Nah, kemudian kita close, lanjut ke network diameter. Kemudian kita klik run. Oke. Nah, di sini diameternya berada di angka 8 dan juga radiusnya berada di angka 0. Apalagi fat-nya berada di 3,025. Setelah itu kita lanjut ke modularity. Kita klik run. Kemudian kita OK. Nah, di sini modularity-nya berada di 0,3538. Nah, itu artinya jumlah komunitas terdeteksi sebanyak 5 komunitas. Setelah itu kita lanjut ke eigenvector centrality. Kita klik run. Kita OK. Nah, ini network interface-nya berada di directed, number of interaction-nya berada di 1. Kita close. Kemudian kita lanjut ke PageRank. Kita run.
Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini parameternya menunjukkan epsilon berada di 0,01, probability-nya berada di 0,85. Nah, kita lanjut di tahap keempat, yaitu visualisasi graph. Di sini kita mulai dari aplikasi layout. Kita pilih Porsche Plus 2. Kenapa saya memilih Porsche Plus 2? Dikarenakan data saya berada di jaringan skala menengah, kecil atau menengah. Kemudian kita klik Run. Di appearance kita ambil ke partition, kemudian kita cost and attribute, kita ambil modality class, ini untuk memisahkan antara masing-masing komunitas. Kita klik apply. Nah, di sini kita bisa lihat dia membedakan warna dari masing-masing komunitas. Kemudian kita ambil ke ranking, setelah itu kita ambil ke eigenvector centrality, kita klik. Kemudian kita apply pula. Kemudian kita ambil ke preview. Nah, di sini kita centang show label. Kemudian kita refresh. Nah, di sini juga kita bisa ekspor sebagai SVG, PDF atau PNG. Nah, di sini kita bisa lihat jika kita zoom. Nah, ini akan mengeluarkan masing-masing dari nama yang setelah di nama berdasarkan data. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap yang kelima, yaitu analisis struktur jaringan. Nah, di sini untuk identifikasi aktor sentral saya masuk ke data laboratory, kemudian saya mengambil degree. Nah, di sini kita bisa lihat hasil terbesarnya berada di 92. Untuk user 12, 12, 7. Nah, kemudian kita ambil ke dead webs. Nah, di sini 26, 13 hasil terbesarnya berada di user 14, 11, 13. Nah, kemudian kita masuk ke pack rank. Nah, di sini hasil terbesarnya berada di 0,662 berada di label user 43003. Kemudian kita masuk ke overview. Nah, di sini kita ambil filter, kita klik topologi. Nah, di sini kita pilih yang bagian gian komponen. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu dimasuk di queries. Nah, kita lanjut lagi ke bagian topologi. Nah, di sini kita pilih bagian. Nah, di sini kita pilih filter yang degree range. Nah, di sini kita klik. Nah, setelah itu kita ambil lagi yang atribut, kemudian kita pilih partition, kita klik. Nah, di sini kita ambil yang modality class. Setelah itu kita ambil ke Ego Network. Setelah itu kita select, kemudian kita filter. Nah, di sini kita bisa stop. Nah, di sini tidak ada data yang berubah. Hasil dari data saya sendiri tidak ada data yang berubah, baik berkurang atau bertambah. Kita coba lagi. Nah, tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, baik, di sini kita akan melanjut ke tahap ke-6, yaitu interpretasi analisis jaringan, hasil jaringan. Nah, di sini total nodes berada di 296, total edge 1500, apparent degree berada di 5,068, menunjukkan rata-rata setiap aktor terhubung dengan sekitar 5 aktor lain.
Nah, kemudian graf desensi berada di 0,617. Ini menunjukkan hasil jaringan renggang, tidak semua aktor saling terhubung. Network diameter di 8 menunjukkan penyebaran informasi tergolong cukup cepat, karena rata-rata hanya butuh sekitar 3 angka. Kemudian ada modularity. Di sini berada di 0,538. Ini menunjukkan struktur komunitas dalam jaringan sangat kuat dan jelas, dengan 5 komunitas yang masing-masing punya interaksi internal yang jauh lebih cepat. Nah, kemudian Eg vector berada di 1 dan vector berada di 0,00622. Baik, demikian presentasi hasil praktikum analisis jaringan sosial menggunakan GP yang saya lakukan. Semoga bisa memberikan pelajaran dan dapat diterima dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.